Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Brianasari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peranan Pancasila menghadapi arus globalisasi. Langsung saja kita ke materinya. Apa sih peranan Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi? Menurut Solo Semarjan, globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dengan kata lain, kultur yang berbeda antar bangsa seolah melebur menjadi satu. Globalisasi kemudian menyentuh aspek-aspek penting kehidupan manusia dan menciptakan tantangan baru dalam upaya untuk memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Menurut Suparlan, tahun 2012, dampak negatif adanya globalisasi diantaranya adalah kemungkinan terjadinya pergeseran dan pertentangan nilai yang dapat menyebabkan perubahan gaya hidup. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mengandung nilai-nilai budaya sejak zaman nenek moyang dulu. Pancasila disusun dari 5 sendi utama yang diusulkan oleh para pendiri bangsa dengan memikirkan kepentingan negara. Ideologi memainkan peran penting dalam integrasi suatu negara, terutama pada negara-negara berkembang, sehingga tidak merupakan hasil pemikiran dari satu golongan saja, namun nilai-nilai kebudayaan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berisi nilai-nilai bangsa Indonesia yang juga harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa jika budaya asing masuk ke Indonesia. Sebagai contohnya, globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang lebih individualis. Padahal, seperti yang kita ketahui, gotong royong merupakan hasil yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologis. Artinya, isinya tidak boleh diubah-ubah, namun bukan berarti Pancasila akan menjadi kuno. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup oleh terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri. Yang dimaksud menyesuaikan diri di sini tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengekspresikan wawasan secara konkret, sehingga mempertajam kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Maka dari itu, interpretasi ideologi harus dilaksanakan secara rasional dan kritis dengan menghadapkan berbagai masalah dan berbagai pandangan hidup yang silih berganti, sehingga terungkap makna operasionalnya. Di era globalisasi ini, dunia seakan berubah menjadi sebuah komunitas global di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain, tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang. Desa atau kota semuanya akan berinteraksi. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih harus berjuang untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Talcott Parsons tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Social System atau Sistem Sosial. Parsons berpendapat bahwa ada 4 paradigma fungsi yang harus dilakukan agar masyarakat tetap eksis dan lestari. Di sini yang pertama ada masyarakat perlu memelihara sistem nilai budaya yang dianut. Di Indonesia, kasusnya terjadi pada pemeliharaan Pancasila sebagai pedoman budaya masyarakat. Kedua, masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan perubahan, yang dalam tulisan ini adalah globalisasi. Selanjutnya yang ketiga, terdapat fungsi integrasi dari unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus. Integrasi dapat terjadi apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki pedoman kehidupan yang sama, yakni Pancasila. Terakhir, masyarakat perlu memiliki tujuan bersama yang lahir dari Pancasila dan terus-menerus diperbaiki oleh pemimpin dan dinamika masyarakatnya.
Kesimpulan dari materi saya setelah membahas latar belakang dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak bisa menghindari akan adanya tantangan globalisasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang menghadapi globalisasi, bangsa Indonesia akan tetap bisa menjaga eksistensinya dan jati diri bangsa Indonesia. Dan dengan adanya pendidikan Pancasila, saya harap pemuda-pemenerus bangsa ini tidak akan terlalu terpengaruh dengan budaya luar yang akan mempengaruhi budaya di Indonesia yang telah turun-menurun diwariskan oleh pendahulu kita. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.